justice will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality Part 37. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam membunuh sang pemilik pulau yang putus asa. Setelah membunuh perampok itu, Fang Han juga terlihat bersiap membawa harta berupa tripod 5 penjara. Akan tetapi, tiba-tiba Fang Han dicegat oleh sekumpulan orang, yang tak lain adalah sekumpulan pimpinan aliansi 5 sekte pulau. Di antara orang-orang itu, juga terdapat Fang Qingwei, Ye Nantian dan Chang Bais yang sempat beradu kata dengannya. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana Fang Han memberikan pelajaran kepada aliansi 5 sekte pulau itu, dengan membunuh salah satu dari mereka yang bernama Xiao Buye. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Akankah Fang Han akan berhasil membawa tripod 5 penjara ini bersamanya? Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, langit di sekitar ngarai itu penuh dengan percikan dan gelombang dari hasil tubrukan pedang, terlihat kacau dan bergemuruh panjang. Akan tetapi, sesaat kemudian, dengan momentum yang menggelegar, 5 pedang terbang Fang Han tiba-tiba berkumpul, lalu menyatu dan berubah menjadi jarum kayu surgawi. Dengan satu perintah di pikiran Fang Han, jarum kayu itu segera menembus pedang terbang Xiao Buye, dan bahkan kini berlanjut menembus dan menancap di tubuh Xiao Buye. Tuan dari Pulau Evernight, Xiao Buye, setelah menerima serangan ini, ia segera terkejut, lalu meraung dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa putus asa. Dalam raungannya itu, tubuh Xiao Buye tiba-tiba meledak, dan sebuah pohon biru besar membumbung keluar dari dalam tubuhnya, membelah tubuhnya menjadi berkeping-keping. Kini, Tuan Pulau Evernight, Xiao Buye, telah dibunuh oleh Fang Han dengan satu gerakan. Dengan teknik jarum ilahi ini, bahkan energi Qigong dari Tuan pemilik pulau yang putus asa tidak dapat menahan kekuatan dari jarum ilahi kayu Tianmu ini, apalagi seorang Xiao Buye yang notabene adalah kultivator biasa. Akan tetapi, di sisi lain, membunuh Xiao Buye ini sama halnya dengan memupuk kebencian yang mendalam dengan murid pelataran dalam yang bernama Xiao Si ini. Bagaimana tidak, ia adalah anak kesayangan dari Xiao Buye. Namun, Fang Han juga tahu, bahkan jika dia tidak membunuh Xiao Buye, cepat atau lambat Xiao Buye ini akan membalaskan dendam karena anaknya Xiao Si ini sebelumnya telah dipukuli oleh Fang Han. Menurut kebenaran, seorang murid dari salah satu 10 sekte abadi besar, jika mereka tidak menyukai atau bahkan mempunyai dendam terhadap sesama murid sekte, setidaknya mereka tidak boleh secara terang-terangan menantang murid itu, apalagi membunuhnya. Sehingga banyak murid-murid pelataran dalam dan murid sejati, jika mereka mempunyai musuh sesama murid, mereka kebanyakan akan menggunakan beberapa pembudidaya biasa di sekte luar untuk berurusan dengan orang yang tidak mereka sukai. Dan Xiao Buye barusan, ia sepertinya berurusan dengan Fang Han atas nama melampiaskan kemarahan putranya, Xiao Si yang notabene adalah murid pelataran dalam sekte Yuhua. Dan juga, melihat metode serangan yang digunakan Xiao Buye, meskipun mananya tidak tinggi, akan tetapi skema serangannya sangat dalam dan terperinci. Jika dibiarkan, ia akan menjadi musuh yang mengerikan bagi Fang Han di masa depan. Karena hal-hal itulah, Fang Han segera bertindak lebih dulu, dan segera membunuh pemilik Pulau Evernight ini, untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa depan dengan bersih. Di sisi lain, setelah melihat ayahnya terbunuh, wajah Xiao Si dalam seketika berubah warna. Ia kini terlihat sangat marah ketika dia melihat Fang Han membunuh ayahnya. Akan tetapi,
dia juga tidak berdaya. Bahkan jika menggunakan seluruh kekuatannya, sepertinya tidak ada cara baginya untuk menembus penghalang energi sejati Fang Han. Dari sudut matanya pun, warna merah darah segera keluar, akan tetapi sesaat setelahnya, ia segera menyemburkan darah dari mulutnya dan kemudian pingsan karena mencoba melawan energi Qi Fang Han yang di luar batas kemampuannya. Melihat ini, Chang Baizi segera mengulurkan tangannya untuk menangkap Xiaoxi, dan kemudian menariknya menuju ke sisinya. Jika tidak, Xiaoxi akan terjatuh ke ngarai yang dalam dan curam. Arus air laut di ngarai hantu jahat ini sendiri sangatlah curam dan ganas. Jika penguasa alam rahasia kekuatan magis kehabisan mana, dan kemudian mereka terjatuh di ngarai ini, mereka dapat tertarik ke dalam pusaran air ombak, dan bahkan akan mati secara mengenaskan. Kini, setelah tuan dari pemilik pulau Evernight terbunuh oleh Fang Han, keempat pemilik pulau sisanya segera ketakutan. Mereka segera mundur dengan cepat, dan tidak berani lagi memprovokasi dan melakukan apapun. Fang Han sendiri juga tidak berniat membunuh sisa dari pemilik pulau ini lagi. Ia segera mengumpulkan dan menarik energi sejatinya, dan kini dengan dingin menatap Chang Baizi dengan tatapan tajam. Melihat ini, Chang Baizi segera menggertakkan giginya, lalu berkata, "Fang Han, kamu benar-benar iblis. Kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dan bahkan kamu berani membunuh ayah dari murid sekte Yuhuaku. Tampaknya kamu benar-benar tidak ingin menjadi murid sekte abadi. Dan kini, telah nampak dalam perilakumu, perilaku seorang murid di jalan iblis." Saat mengatakan ini pun, Chang Baizi tidak melakukan tindakan apapun. Sebelumnya, dia ingin melihat kekuatan sejati Fang Han saat aliansi dari 5 sekte pulau itu melawannya. Akan tetapi, Chang Baizi juga tidak menyangka bahwa kekuatan Fang Han akan sebegitu ganasnya, dan bahkan mampu membunuh musuh hanya dengan satu gerakan. Melihat ini, Chang Baizi pun segera berpikir bahwa ia sepertinya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dapat mengambil tindakan yang signifikan saat ini, dan hanya berusaha memprovokasi Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berkata, "Terserah Anda jika Anda mau berkata apa, saya tidak peduli. Dan juga, sebelumnya saya ingin memenjarakan kekuatan magis Anda. Akan tetapi, setelah saya membunuh Xiao Buye ini, kemarahanku agak mereda. Sekarang, sebaiknya Anda segera pergi dari tempat ini, sebelum kemarahan saya muncul kembali." Sebelumnya, ketika Fang Han membunuh Xiao Buye, rasa amarah di hatinya juga sedikit terlampiaskan. Dan kini ia tampaknya tidak lagi berselera mencari masalah dengan Chang Baizi. Setelah mengatakan ini pun, Fang Qingwei yang kini berada di samping Chang Baizi segera berkata, "Fang Han, Anda terlalu sombong." Di sisi lain, nyali Fang Qingwei saat ini pun tampaknya juga menyusut, setelah melihat Fang Han yang begitu kejam dan tanpa ampun membunuh orang. Meskipun dia memiliki labu Ruixian, bahkan jika Fang Qingwei menggunakan asap emas, labu dengan segala kekuatannya ini belumlah bisa menandingi dari kekuatan Fang Han, dan Fang Qingwei juga sadar akan hal ini. Setelah mendengar Fang Qingwei, Fang Han segera menatap dia lalu berkata, "Qingwei, jika Anda memiliki kekuatan mana saya ini, saya yakin Anda bahkan akan lebih arogan dan sombong dari saya." Setelahnya, mata Fang Han segera fokus pada labu abadi Rui, lalu berkata melanjutkan, "Qingwei, labu ini adalah labu saya sebelumnya. Dan Huatian telah merampas labu ini dariku, dan sekarang, labu ini tampaknya telah benar-benar diberikan kepadamu. Saya ingin tahu, apakah kamu ingin mencoba kekuatan pedang arai 7 pembunuhan di dalamnya? Dan juga, bagaimana kamu akan menjelaskan semua ini pada kakak senior Fang Qingsui nanti?" Setelah mendengar ini, wajah Fang Qingwei nampak segera marah. Terlihat di tangannya, ia seakan ingin menggosok labu itu untuk mengeluarkan kekuatannya, dan berharap bisa melukai Fang Han, akan tetapi ia tidak jadi melakukannya. Setelah hatinya lebih tenang, ia segera berkata, "Fang Han, setelah kakakku keluar dari dunia abadi kecil, aku akan menjelaskan semua ini padanya. Saat itu, aku juga berharap, agar kamu juga bisa memberinya penjelasan yang masuk akal, dan tidak memprovokasinya." Pada saat ini, Long Xuan yang hampir tidak berbicara sepanjang waktu, ia kini tiba-tiba berdiri dengan seringai di wajahnya, lalu berkata, "Chang Baizi, kamu telah membalik-balikan fakta, benar menjadi salah, dan salah menjadi benar.
Saya telah mencatat semua peristiwa ini dengan tanda air. Setelah saya kembali ke sekte, saya akan menyerahkan tanda air ini kepada Tetua Langit, sehingga dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah mengatakan ini, di antara jari-jari Long Xuan sendiri nampak terdapat sepotong fulu. Fulu ini terbuat dari serpihan kristal yang mampu digunakan untuk merekam suatu kejadian. Meskipun adegan di mana Fang Han membunuh tuan dari Pulau Evernight tidak terlihat jelas, akan tetapi garis kasarnya bisa dilihat. Fulu ini sendiri adalah jimat penanda yang telah dimurnikan, dan dapat digunakan untuk merekam beberapa hal yang telah terjadi hanya dengan menggosok fulu ini sendiri. Setelah melihat ini, wajah Chang Baizi segera berubah. Ia segera melambaikan tangannya, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Chang Baizi segera terbang pergi, dan disusul oleh yang lainnya. Dan bahkan Fang Qingwei dan Ye Nantian tidak melihat ke belakang saat ia pergi bersama Chang Baizi. Setelah sekumpulan orang ini pergi, pada saat ini Long Xuan segera menghela nafas, lalu berkata, "Fang Han, kali ini kamu telah membunuh tuan dari Pulau Evernight. Saya takut akan sedikit merepotkan setelah ini." Setelah mendengar ini, Fang Han dengan wajah heran segera berkata, "Long Xuan, maksud kamu apa? Saya tidak mengerti perkataanmu." Setelahnya, Long Xuan segera berkata menjelaskan kepada Fang Han. "Fang Han, Xiao Buye bukanlah masalah besar. Akan tetapi, yang menjadi masalah, mantan istrinya adalah salah satu murid dari Yang Mulia Abadi Linglong." Saat itu, Xiao Buye dan istrinya adalah sama-sama seorang kultivator duniawi. Akan tetapi, istrinya kemudian diberi takdir untuk menempa kultivasinya di tanah yang diberkati. Dan juga, kini kultivasinya cukup tinggi. Saat ia masuk ke tanah yang diberkati itu, ia tidak mengajak serta suaminya, karena tanah yang diberkati milik Yang Mulia Abadi Linglong hanya menerima murid perempuan. Jadi, setelah istrinya memasuki sekte itu, Xiao Buye segera memutuskan bahwa dia akan pergi ke laut untuk melakukan kultivasi biasa, serta mendapatkan bantuan berupa pil ajaib dari istrinya. Setelah 10 tahun berkultivasi dengan keras, Xiao Buye akhirnya berhasil memasuki alam magis. Dan dengan tingkat kultivasinya itu, ia akhirnya bisa memasukkan putranya, Xiao Xi ke dalam sekte abadi Yuhua. Saat mengatakan ini, Long Xuan tampaknya juga tahu dengan sangat jelas setiap dan rincian dari informasi dan latar belakang dari setiap murid di sekte Yuhua. Setelah mendengar ini, Fang Han dengan wajah serius segera berkata, "Sepertinya, aku telah menyinggung murid sejati dari Yang Mulia Abadi Linglong." Setelah mengatakan ini, Fang Han segera mendekapkan tangannya, lalu melanjutkan, "Akan tetapi, saya telah menyinggung cukup banyak orang, dan saya tidak peduli tentang satu pun dari mereka. Prioritas utamaku sekarang adalah tungku pil besar dari 5 penjara Raja Ding. Saya harus menemukan sebuah tempat untuk memperbaikinya." Setelah mendengar ini, Long Xuan segera berkata, "Baiklah, kualitas tungku pil ini benar-benar bagus. Fang Han, sepertinya aku akan meminjam tungku pil ini darimu di masa depan." Saat mengatakan ini, Long Xuan pun sebenarnya juga panas di hatinya. Bagaimana tidak, tungku pil ini adalah tungku tingkat harta karun, dan sekarang tungku ini sepenuhnya berada di tangan Fang Han. Dan dengan kemurahan hati Fang Han, Long Xuan berpikir bahwa tidak sulit untuk meminjam tungku ini di masa depan. Setelahnya, Fang Han dengan semangat lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi." Kemudian dengan energi tersisa, Fang Han segera mengembangkan ki sejatinya, dan merubahnya menjadi tangan yang besar. Tangan besar itu pun sebelum menggenggam tungku itu, ia mengambil beberapa perhiasan emas dan perak di kuil putus asa, dan kemudian memasukkannya ke dalam tungku pil Raja 5 penjara. Harta duniawi ini, meskipun hanya memiliki sedikit energi jika dimurnikan, lebih baik mengambilnya daripada tidak sama sekali. Adapun pemilik pulau yang putus asa sebelumnya, dia telah melakukan banyak pembunuhan, dan menimbun terlalu banyak harta rampasan di markasnya ini. Setelah tangan besar itu menyelesaikan tugasnya, Fang Han kemudian terbang, membawa tungku pil Raja 5 penjara bersamanya, diikuti oleh Long Xuan dan penyihir putih. Tepat sesaat setelah Fang Han and the gang terbang pergi, tiba-tiba di dalam ngarai itu udaranya segera sedikit berfluktuasi, dan beberapa orang yang mengenakan pakaian tau ungu dan emas segera muncul.
Mereka adalah murid pelataran dalam Sekte Taiyi yang sebelumnya memanggil 5 aliansi Sekte Pulau dengan jimat pengirim pesan. Saat melihat kondisi di dalam ngarai ini, kepala senior Zhang memandang Fang Han yang nampak samar-samar terbang pergi dengan mata dingin. Mereka tidak menduga situasinya akan berubah seperti ini, dan tidak sesuai rencana mereka. Lalu kemudian seseorang murid Taiyi itu berkata, "Kakak Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah tungku pil artefak berharga ini jatuh ke tangan murid Sekte Yuhua?" Setelahnya, murid yang lain segera membuka sebuah buku, lalu mencari informasi tentang tungku pil ini dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ia menemukan tentang asal-muasal dari tungku Raja 5 penjara ini, lalu berkata, "Menurut legenda, 800 tahun yang lalu, Raja Iblis 5 Surgawi telah berhasil mengolah dan memurnikan harta tungku pil Raja 5 penjara ini. Dan dikabarkan, tungku ini dapat dimurnikan kembali menjadi tungku pil tingkat Tao. Ini adalah harta karun tingkat tertinggi." Setelah mendengar ini, senior Zhang segera terkejut. Di dalam hatinya, ia tentu saja tidak bisa membiarkan harta ini jatuh ke tangan Fang Han. Dengan gigi menggertak, ia segera berkata, "Fang Han ini, tampaknya ia cukup kuat. Dengan level kultivasinya saat ini, Fang Han setidaknya akan mempunyai kekuatan 600 kuda ganas. Akan tetapi saat melihat Fang Han terbang barusan, saya merasakan kekuatan 2000 kuda ganas. Bahkan jika bertarung bersama, kita bukanlah lawannya. Sepertinya saya harus memberitahu saudara-saudara yang lain." Setelah membicarakan ini, jimat emas segera terbakar di tangan senior Zhang. Setelahnya dari asap jimat itu, tiba-tiba berubah menjadi panah cahaya kemasan, dan kemudian bergegas meluncur terbang ke langit dengan kecepatan kilat. Ini adalah jimat emas Sekte Taiyi yang sering disebut panah menembus awan yang berfungsi untuk mengirim pesan. Setelah mengeluarkan jimat panah menembus awan, dengan lambaian tangan, mereka segera bersembunyi lagi, dan kini diam-diam mengikuti arah terbang Fang Han. Pada saat ini, setelah pertempuran hebat di dalam ngarai hantu, langit di atas lautan yang luas belum juga cerah. Bintang-bintang jatuh, dan hari menjadi semakin gelap dan kabur. Malam ini adalah malam di mana pergeseran antara langit dan bumi terjadi, pergeseran antara yin dan qi. Dan kegelapan sepenuhnya menyelimuti bumi seakan bersiap menelan segalanya. Namun, Fang Han tidak peduli dengan kegelapan antara langit dan bumi ini. Dia sendiri saat ini terlihat sangat bersemangat, setelah membunuh pemilik pulau yang putus asa, dan kini telah memenangkan tripod 5 penjara ini. Ini adalah tungku pil yang besar, dan yang terbaik di antara harta karun. Dan dengan sedikit sentuhan, bahkan akan mampu menjadi harta tingkat Tao. Dan kini, tujuan utama Fang Han adalah menemukan sebuah tempat untuk memurnikan tungku pil 5 penjara ini, dan benar-benar mengubah tungku ini menjadi miliknya sendiri. Dan setelah pengorbanan ini dilakukan, Fang Han akan benar-benar memiliki satu lagi senjata sihir tipe pertahanan dari tungku ini. Tripod 5 penjara ini sendiri bukan hanya berfungsi sebagai tungku pil, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai rumah untuk ditinggali. Para kultivator yang tinggal di dalam harta seperti tripod ini, umumnya akan dapat mengendalikan berbagai formasi. Dan bahkan tripod ini dapat digunakan sebagai kendaraan, yang mana tripod ini dapat terbang cepat, dan bahkan sekaligus dapat menahan serangan dari musuh. Ketika dalam pertempuran sebelumnya, pemilik pulau yang putus asa itu sebenarnya kewalahan saat melawan pedang Hanci Longsuan, dengan dewa es gunturnya yang mampu mengurung tuan dari pemilik pulau yang putus asa itu di dalam balok esnya. Dengan jeda waktu itu, Fang Han dapat mengumpulkan dan mengeluarkan energi terbaiknya untuk melakukan serangan mematikan terakhir. Tanpa jeda waktu itu, Fang Han takut ia tidak akan dapat membunuh tuan pemilik pulau yang putus asa itu. Sejujurnya, jika Fang Han tahu bahwa penguasa pulau mematikan sebenarnya memiliki tripod Raja 5 penjara ini, dia mungkin telah merencanakan sesuatu sebelumnya. Akan tetapi, sepertinya dia pasti melewatkan kesempatan itu. Jika saja tuan dari pemilik pulau yang putus asa itu berhasil masuk dan bersembunyi di dalam tripod ini, akan sangat sulit bagi Fang Han untuk mengeluarkannya, apalagi membunuhnya. Pada saat ini, Fang Han terbang dengan cepat di udara, ki sejati kaisar kayunya juga menyelimuti penyihir putih dan Longsuan. Kecepatan mereka sangat cepat, didukung kekuatan fisiknya yang panjang, mereka terbang dalam satu nafas,
dan akhirnya mereka melihat sebuah pulau terpencil lainnya di tengah laut, dan dengan cepat mereka segera mendarat di pulau ini. Selama penerbangan, cahaya kuning samar juga berkedip di tubuh Fang Han. Dan dengan cepat, cahaya itu segera menelan tungku pil Raja 5 penjara ini. Jika harus membawa tungku ini dengan tangan ki besar Fang Han, selain terlalu boros dalam menggunakan energi, tungku ini juga akan terlihat terlalu menonjol. Long Xuan sendiri juga tahu bahwa Fang Han telah memasukkan tungku itu ke dalam ruang artefak Tao-nya, dan ia mengangguk diam-diam. Masalah terbesar bagi para kultivator yang sedang bepergian atau sedang melakukan petualangan adalah mereka tidak memiliki cukup tas untuk menyimpan barang-barang berharga yang mereka temukan di jalan. Dengan begitu, mereka hanya bisa membawa sejumlah kecil harta yang bisa mereka bawa. Dan alat Tao seperti gambar Huang Kuan adalah harta yang sangat langka, yang bahkan jika harta Tao ini setelah berhasil dikembangkan, sebuah gunung pun akan dapat dimasukkan di dalamnya. Dan seorang master dengan kekuatan magis, hingga saat ini hanya Fang Han yang terlihat memiliki harta tingkat Tao ini. Setelah mendarat di pulau terpencil yang tidak dikenal ini, Fang Han, Long Xuan dan penyihir segera berkoordinasi. Mereka menyebar ke area sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain di dekat mereka. Setelah terbang mengelilingi pulau ini, Fang Han pada saat ini segera berkata, "Di mana kita sekarang?" Setelahnya, Long Xuan segera mengeluarkan kitab The World. Ia mencari dengan sangat terampil. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah bagan di dalam buku itu, dan kemudian ia segera mengeluarkan kompas dari lengannya, lalu menghitung sebentar, dan kemudian berkata dengan pasti, "Tempat di mana kita berada ini seharusnya terletak di Laut Cina Selatan. Jika kita menuju ke arah selatan sejauh 30 hingga 40 ribu mil, kita akan bertemu dengan pasar Laut Wangui. Ketika Anda memperbaiki tripod 5 penjara Raja Ding ini, kita juga dapat pergi ke pasar laut ini untuk membeli sejumlah besar bahan obat. Dan juga, jika kita harus memurnikan pil untuk persediaan kita, pasar ini adalah jarak terbaik untuk membeli beberapa bahan. Dengan begitu, kita akan menghemat waktu daripada harus mencari di mana-mana. Itu terlalu membuang-buang waktu." Saat mendengarkan kata pasar laut Wangui, Fang Han segera berpikir sebentar. Ia tampaknya pernah mendengar nama ini. Lalu kemudian pada saat ini Long Xuan segera berkata menjelaskan. Kota Wangui adalah kota terakhir di perbatasan. Dan pasar laut Wangui adalah pasar yang dibuat oleh Sekte Wangui. Di pasar itu, juga terdapat bermacam-macam barang kebutuhan para kultivator luar, seperti jasa perbaikan harta ajaib, berbagai bahan obat, dan bahkan artefak spiritual dan artefak magis. Di pasar itu, juga terdapat banyak kultivator yang berasal dari macam-macam sekte, yang berniat untuk membeli barang kebutuhan di sana. Dan juga, beberapa kaisar di dunia sekuler juga pergi ke pasar ini untuk membeli obat mujarab. Namun, karena pasar laut ini telah berkembang baru-baru ini, tidak ada catatan tambahan di kitab The World ini. Kitab The World ini sendiri, informasi di dalamnya ditulis 100 tahun yang lalu. Dan hal-hal di dunia ini berubah setiap hari, dan informasi di dalamnya sudah sangat ketinggalan zaman. Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera mengangguk, lalu berkata, "Dahulu kala, ketika saya meninggalkan dinasti Fang, saya sering mendengar bahwa kaisar membangun kapal mereka, dan pergi ke laut untuk membeli obat abadi. Saya pikir itu adalah hal yang konyol, akan tetapi, tampaknya itu adalah hal yang benar adanya." Di sisi lain, saat mereka berbicara, ada hawa dingin yang tidak mudah dideteksi oleh Long Xuan, lalu ia berkata, "Pergerakan di Pulau Abadi Wangui ini tampaknya dirancang oleh penyihir di sekte mereka. Oleh karena itu, wilayah dan kekuatan sekte Abadi Wangui ini berkembang sangat cepat. Jika dibiarkan, saya khawatir mereka akan segera bersaing dengan sekte Taiyi untuk posisi sekte terkuat di antara 10 sekte abadi terbesar." Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, sepertinya kamu memiliki kebencian terhadap sekte abadi Wangui ini, apakah itu benar?" Fang Han sendiri tampaknya menyadari kebencian Long Xuan terhadap sekte abadi Wangui ini. Setelahnya, Long Xuan segera menggertakkan giginya, lalu ia segera berkata, "Tentu saja, orang-orang dari sekte Wangui juga memiliki kebencian yang mendalam denganku. Cepat atau lambat,
aku akan membuat masalah di sekte abadi ini, dan berharap mereka dikeluarkan dari 10 sekte keabadian terbesar. Saat mengatakan ini, jari Long Xuan juga mengetuk gagang pedang hancinya. Lalu setelahnya, ia melanjutkan. Baiklah, tidak perlu membicarakan sekte terkutuk ini lagi. Aku sekarang mendapatkan informasi dari buku The World, bahwa tripod Raja 5 penjara ini adalah harta karun yang dibawa dari dunia luar oleh Raja Iblis yang Agung 800 tahun yang lalu. Raja Iblis Agung ini juga disebut sebagai 5 neraka iblis, yang telah mengembangkan kekuatan sihirnya ke tingkat 9, alam langit dan bumi. Oleh karena itu, tungku pil ini bukanlah suatu hal yang kecil. Akan tetapi, saya juga tidak tahu, mengapa harta ini sebelumnya bisa jatuh ke tangan pemilik pulau yang putus asa. Tidak mengherankan bahwa pemilik pulau yang putus asa itu dapat berkultivasi begitu cepat, bahkan dengan metode kultivasi biasa di antara sekte luar ini. Fang Han sendiri setelah mendengar ini, ia segera bergidik ngeri, lalu berkata, kekuatan magis tingkat ke-9, alam langit dan bumi, seberapa kuatkah kekuatan magis di tingkat ini? Dan juga, basis kultivasi seperti ini, sepertinya akan sulit dimengerti. Setelahnya, Long Xuan segera berbicara. Fang Han, dengan basis kultivasi di alam magis tingkat ke-9, dia setidaknya akan mempunyai kekuatan yang setara dengan 500.000 kuda kuning misterius. Dan Anda akan dapat dihancurkan sampai mati oleh kekuatan seperti ini hanya dengan menggunakan satu jarinya. Setelah mendengar ini, Fang Han segera bertambah ngeri. Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup, ia kemudian segera berkata, baiklah, aku akan mencoba memeriksa tripod ini dulu. Setelahnya, Fang Han segera duduk bersila, dan dengan memusatkan perhatiannya, mana dan energi sejati Fang Han segera masuk ke dalam tripod Raja 5 penjara di gambar Huang Quan. Pada saat ini, tungku pil Raja 5 penjara sebesar rumah terlihat tenggelam seluruhnya ke dalam air kuning Huang Quan. Air kuning sungai besar Huang Quan, yang juga disebut sebagai air pelupa, segera melakukan tugasnya, menembus ke setiap bagian dari tungku besar ini. Dengan sentuhan ki sejati Fang Han yang kini berubah menjadi kabut, ki sejati itu segera menyapu ke dalam tungku ini, dan pada saat yang sama, menghilangkan banyak jejak spiritual di dalam tungku Raja 5 penjara ini. Di dalam tungku pil surgawi ini, banyak sekali formasi besar yang terdapat di dalamnya, dan kini, segera dikeluarkan bersama dengan barang-barang ajaib yang sebelumnya juga terdapat di sana, dan kini segera jatuh di sungai mata air kuning suci Huang Quan. Sebelumnya, tungku atau tripod Raja 5 penjara ini, juga merupakan tempat di mana tuan dari pemilik pulau yang putus asa itu menyimpan barang-barang hasil rampokannya. Dan di antara barang-barang itu, juga terdapat 10 labu ungu besar, dan masing-masing labu ini berukuran setinggi orang dewasa. Dan ternyata, yang lebih mengejutkan, di dalam labu itu terisi penuh dengan pil-pil dengan kualitas bagus. Setelah melihat ini, Nagayan segera berkata, Fang Han, ini adalah pil emas penyelamat dari sekte iblis Tianju. Dan setiap labu ini berisi kurang lebih 300 pil. Dengan 10 labu yang kini nampak, totalnya setidaknya akan terdapat sejumlah 3.000 pil. Lalu kemudian pada saat ini Nagayan melanjutkan berbicara. Pil ini sepertinya terbuat dari 36 jenis bahan obat yang telah dipanaskan selama lebih dari 500 tahun. Dengan metode pemurnian seperti itu, kualitasnya akan sangat bagus, dan pil itu tampaknya lebih efektif daripada pil darah. Saat Nagayan mengambil salah satu labu ungu besar, ia segera membuka tutup labunya. Dan kemudian, ia segera menuangkan pil yang berada di dalamnya, dan menemukan bahwa pil itu seukuran kacang besar. Aromanya juga meresap, dan ramuannya memiliki garis-garis halus, menunjukkan 36 warna. Ini adalah sifat pil obat dengan kualitas super. Lalu kemudian, pada saat ini Nagayan melanjutkan, Fang Han, pil emas pembaruan kehidupan ini adalah pil yang dimurnikan dengan teknik dari sekte iblis Tianju. Bahkan pil esensi, pil darah, dan pil biru langit tidak dapat dibandingkan dengan pil ini. Ini adalah makanan terbaik bagi para penguasa alam misterius kekuatan magis. Selain itu,
pil kehidupan ini juga memiliki efek lain, yaitu dapat melindungi wajah dari penuaan setelah mengkonsumsinya dalam waktu lama. Setelah memeriksa 10 labu besar berisi pil kehidupan, kemudian Fang Han dan Nagayan segera melihat 36 pedang terbang, yang sebelumnya keluar dari tripod itu, dan sekarang mengambang di sungai Huangquan. Setelah melihat ini, Nagayan segera tersenyum lebar, lalu berkata, "Sepertinya, bandit perampok itu adalah orang yang baik. Ia sebelumnya telah benar-benar mengumpulkan 36 pedang terbang dari formasi pedang Tianju, dan kini diberikan pada kita. Sayangnya, tidak ada peta formasi Tianju di sini." Sesaat setelahnya, tiba-tiba potongan-potongan senjata spiritual dan jubah ajaib juga dikeluarkan dari tripod itu, dan bahkan terdapat lebih dari 20 buah. Saat melihat ini, Fang Han pun mau tidak mau juga segera berkata, "Orang ini, apakah dia telah membuka toko pakaian? Dan juga, berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Tampaknya dia cukup telaten mengumpulkan jubah ajaib dan jubah sihir ini. Beberapa di antaranya juga memiliki kualitas yang sama dengan jubah kapas darah dari Pangeran Merah Muda. Akan tetapi, tampaknya tidak ada jubah setingkat harta karun." Selain benda-benda di atas, dari tripod itu juga mengeluarkan banyak sekali permata dan emas. Perhiasan semacam ini adalah harta duniawi, tidak bernilai tinggi di mata Fang Han. Akan tetapi, setelah mengeluarkan perhiasan permata dan emas itu, pada saat ini, tripod itu bergetar, kemudian mengeluarkan kepulan asap. Dan sesaat setelahnya, sebuah buku hitam pekat terlempar keluar, tampaknya itu adalah buku ajaib. Setelah melihat ini, Nagayan segera terkejut, lalu berkata dengan serius, "Fang Han, itu bukan buku ajaib biasa. Itu adalah buku kuno berisi teknik tangan putus tiangang. Sebelumnya, saat Anda melawan bandit itu, sekilas saya juga melihat teknik ini diperagakan olehnya. Meskipun ia tidak menguasai dengan sempurna teknik ini, akan tetapi teknik ini mampu mengeluarkan energi yang kuat. Akan tetapi, Anda tidak akan bisa melatih teknik ini saat ini. Hanya ketika Anda mencapai tingkat kelima dari alam magis, alam surga dan manusia, Anda baru bisa melatih dan mendalami teknik ini. Jika tidak, berbagai jenis energi sejati akan bertentangan, dan hal terburuknya, itu akan dapat membuat Anda mati dengan instan." Di sisi lain, ketika Fang Han melihat buku ajaib ini, dia juga teringat bahwa pemilik pulau yang putus asa saat sedang melawannya di lautan dalam, dengan telapak tangannya, Qi Gangnya mengembun menjadi telapak tangan besar dengan 3 jari menyerupai cakar burung. Dan di masing-masing jari itu terukir dengan kata-kata jahat di sana, mutlak, rusak dan cacat. Dan bahkan dengan tangan 3 jari itu, tangan besar Qi sejati Kaisar Kayu Fang Han tidak dapat melakukan perlawanan yang sengit. Lalu kemudian pada saat ini, Nagayan melanjutkan, mengingatkan Fang Han. "Fang Han, kamu mungkin tidak akan dapat mengolah Qi sejati dengan teknik tangan tiangang ini hari ini. Akan tetapi, kamu dapat membaca buku ajaib ini, untuk memahami metode kondensasi Qi sejati dari teknik tangan tiangang ini. Pergerakan metodenya masih dapat kamu manfaatkan untuk mengasah seni bela dirimu." Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera mengangguk, lalu berkata, "Saya secara alami juga tahu akan hal ini. Akan tetapi, tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini, tampaknya ia tidak memiliki harta yang bagus. Semuanya adalah senjata spiritual. Akan tetapi, dengan 10 labu yang berisi pil itu, saya tidak perlu bekerja keras untuk memperbaiki pil darah, dan saya tidak perlu khawatir tentang makanan di masa depan. Dengan stok pil ini, saya akan dapat berlatih dengan sepenuh hati tanpa memikirkan hal-hal ini." Seorang kultivator sendiri, biasanya mereka akan mengkhawatirkan stok pil obat seperti seorang petani yang mengkhawatirkan stok berasnya sepanjang tahun. Dan hanya dengan berkultivasi dan melangkah ke alam rahasia umur panjang, seseorang akan dapat menggunakan mananya yang kuat untuk menelan kekosongan dan energi abadi dalam kegelapan untuk menghilangkan rasa dahaganya. Dengan begitu, kultivator di tingkat itu akan dapat menyingkirkan dirinya dari belenggu pil. Setelah mendengarkan ini, Nagayan segera berkata, "Fang Han, harta karun itu adalah harta yang langka dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Lagi pula, tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini sebelumnya adalah seorang kultivator biasa.
Sehingga dengan mendapatkan banyak senjata tingkat roh, itu sudah cukup bagus. Terutama 36 pedang terbang yang telah terintegrasi dengan formasi pedang Tianju ini. Jika saja dia sebelumnya mampu membuat formasi Tianju besar, dengan menawarkan pengorbanan besar seperti orang atau iblis dengan tingkat kultivasi yang tinggi, kekuatan pedang ini akan meningkat 10 kali lipat. Dan aku merasa, sebelumnya dia berniat menangkap ular Raja Air Hitam itu untuk membuat formasi besar Tianju ini dengan metode pengorbanan besar. Setelah mendengar ini, Fang Han dengan rasa ingin tahu segera bertanya, formasi besar Tianju, bagaimana melakukan pengorbanan untuk melakukan formasi ini? Di sisi lain, walaupun Fang Han sangat tertarik dengan formasi Tianju ini, Mana dan Ki sejati Fang Han yang lainnya saat ini juga menjelajahi formasi lain di dalam tripod Raja 5 penjara ini. Setelah mendengarkan pertanyaan Fang Han, Nagayan segera berkata dengan tegas, "Jika kamu ingin melakukan pengorbanan formasi Tianju ini, yang kamu butuhkan hanyalah dengan melangkah ke tingkat kelima, alam surga dan manusia. Dengan melangkah ke alam itu, kamu baru bisa melakukan pengorbanan iblis besar." Setelahnya, Fang Han dengan wajah aneh melanjutkan bertanya, "Nagayan, menurut kemajuanku saat ini, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk dapat berkultivasi ke tingkat kelima, alam surga dan manusia?" Setelahnya, Nagayan segera menghitung, lalu berkata, "Dalam perkiraanku, setidaknya kamu akan dapat menggapai alam itu sekitar 50 hingga 60 tahun lagi." Setelah mendengarkan ini, wajah Fang Han segera nampak kaget. Ia tidak menyangka bahwa menaiki 3 tingkat dari tingkatannya saat ini alam Ki sejati akan membutuhkan waktu selama itu. Setelahnya, Nagayan segera berkata melanjutkan, "Fang Han, dengan waktu 50 hingga 60 tahun ini adalah waktu tercepat dari rata-rata kultivator lainnya dalam menggapai alam surga dan manusia. Seperti Chang Baizi itu, dengan kultivasinya yang saat ini telah mencapai tingkat pertama di alam magis, tidak mungkin bagi dirinya untuk mencapai alam surga dan manusia dalam 200 tahun lagi. Akan tetapi, saat ini kamu juga mempunyai tripod Raja 5 penjara ini. Setelah kamu selesai mengeksplorasi tripod ini, kamu dapat pergi ke pasar laut untuk membeli beberapa bahan obat." Saat mengatakan ini, Nagayan segera menghela nafas, dan menyebutkan ratusan bahan biji obat lalu menghembuskan ke benak Fang Han untuk diingat. Setelahnya, Nagayan melanjutkan, "Fang Han, setelah kamu membeli bahan-bahan ini, bawa ramuan ini ke dalam sungai Huangquan dan rebus di sini. Setelahnya, kamu dapat mengolah tubuh emas Raja Iblismu lagi dengan tungku ini, untuk menguatkan akarnya serta meningkatkan levelnya. Dengan begitu, akan memungkinkan bagimu untuk berkultivasi ke alam surga dan manusia dalam waktu sekitar 10 tahun. Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera berpikir di dalam hatinya, 10 tahun untuk berkultivasi ke alam surga dan manusia sepertinya terlalu lama. Lalu kemudian Fang Han berpikir sejenak, dan tiba-tiba rohnya naik, lalu bertanya kepada Long Xuan, "Long Xuan, bisakah kamu tahu level kultivasi Hua Tiandou saat ini?" Setelah mendengarkan ini, Long Xuan segera berpikir sejenak, lalu berkata, "Fang Han, sesuai yang saya tahu, basis kultivasi Hua Tian tidak dapat dilihat oleh siapapun. Akan tetapi, dia sebelumnya telah selamat dari gejolak Yijiazi di tingkat ke-8, alam bencana angin dan api. Setelah mencapai ke tingkat alam bencana angin dan api, seharusnya ia juga sudah mencapai tingkat ke-9, alam langit dan bumi. Dan jika dia mampu melangkah lebih jauh, setelahnya adalah ranah tingkat ke-10, mengubah nasib melawan langit." Setelah mendengar ini, Fang Han segera sontak kaget, lalu berkata, "Tingkat 10 dari alam magis. Bukankah setelah melalui tingkat ke-10 dari alam magis ini, dia akan segera memasuki alam umur panjang?" Setelahnya, Fang Han terlihat menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya. Lalu ia segera menarik rohnya memasuki gambar Huangquan lagi. Sesampainya di dalam gambar Huangquan, Fang Han segera bertanya kepada Nagayan, "Nagayan, menurut perhitunganmu, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk bisa berkultivasi ke alam rahasia umur panjang?" Setelah mendengarkan ini, Nagayan pun tampaknya dalam waktu yang lama tidak menjawab pertanyaan Fang Han ini.
Lalu setelah beberapa lama, ia segera berkata, "Jika tidak ada kecelakaan di kultivasimu, kamu akan dapat menggapai alam itu dalam waktu 3000 tahun lagi." Fang Han, jangan melihat kultivasi Hua Tiandou. Mungkin, dia sekarang telah mencapai kekuatan magis tingkat ke-10. Akan tetapi, dia mungkin juga tidak akan pernah bisa mengambil langkah untuk melewati tingkat ke-10 itu di dalam hidupnya. Menurutmu, apakah begitu mudah untuk melewati langkah mengubah nasib melawan langit? Saat Fang Han mendengarkan setiap kata-kata Nagayan, ia juga mendalaminya. Dan kini, bahkan Fang Han merasakan, seolah-olah bahwa alam rahasia umur panjang ini adalah hal yang tidak akan pernah bisa ia lewati. Setelah memikirkan ini, Fang Han juga tidak bertanya apa-apa lagi. Tampaknya ia juga dengan diam-diam telah mengumpulkan semua semangatnya, dan dengan kekuatan 2000 kuda ganas penuh segera bergegas memasuki ke tripod raja itu. Kini, tungku Raja 5 penjara sesaat setelah dimasuki Fang Han, segera berputar. Mana yang kuat segera terpancar dari tripod itu. Fang Han sendiri kini memasuki setiap ruang dari tripod ini dengan semangat selangkah demi selangkah. Semakin dalam ia mengeksplorasi, semakin banyak juga formasi besar yang ia temukan. Di dalam tripod ini sendiri, terbentuk seperti labirin. Dan bahkan di beberapa waktu, Fang Han hampir saja kehilangan semangatnya karena tersesat. Fang Han sendiri juga sadar, bahwa dia sekarang adalah murid sejati Sekte Yuhua yang mengetahui misteri formasi sampai batas tertentu. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han segera berbicara. "Saya sebelumnya telah melihat banyak harta karun. Akan tetapi, saya tidak pernah menemukan harta karun dengan begitu banyak susunan formasi besar selain tripod agung ini." Setelah mendengarkan ini, Nagayan juga segera berkata, "Fang Han, pemilik pulau yang putus asa itu, ia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menguasai tungku pil ini. Tungku Raja 5 penjara ini benar-benar menakjubkan." Nagayan sendiri juga merasakan kekuatan tungku pil ini melalui penetrasi berkelanjutan dari air pelupa Huang Quan. Lalu kemudian Nagayan melanjutkan, "Pemilik pulau yang putus asa itu, sepertinya ia hanya menyempurnakan beberapa formasi tingkat dasar. Dan bahkan, sebagian besar formasi tidak disempurnakan." Fang Han sendiri kini juga dapat mengeksplorasi dari setiap formasi-formasi besar ini, tak lain karena sebelumnya air pelupa Huang Quan telah memperbaiki, dan serta menghapus jejak spiritual dari setiap sendi ruang di dalam tungku pil ini. Jika tidak, Fang Han tidak akan pernah bisa memasuki tungku ini dengan leluasa, serta menembus barisan besar dari setiap formasi-formasi ini. Di sisi lain, energi sejati Fang Han sendiri saat ini telah masuk jauh ke dalam tungku ini. Dengan ruang berlapis-lapis dan setiap lapisannya seperti istana, terlihat sangat rumit. Akan tetapi, sesaat kemudian, nada suara Fang Han segera terdengar bergetar, ia tampaknya mengeluarkan nada minta tolong. "Nagayan, tolong aku tidak bisa menembus lapisan ini." Setelah menggunakan kekuatan magisnya untuk menerobos ratusan formasi besar di dalam tungku ini, Fang Han saat ini tampaknya sedikit frustrasi karena ia terjebak di dalamnya, dan tidak bisa memasuki sebuah lapisan di tungku ini. Setelah gagal mencoba untuk yang kesekian kalinya, Fang Han dengan cepat ia segera memanggil Nagayan agar menolongnya. Nagayan sendiri setelah mendengarkan panggilan itu, ia melihat terdapat percikan air di sungai Huang Quan, tempat tungku itu direndam. Dengan cepat, Nagayan segera bergegas turun dengan cepat, dia segera bergabung dengan energi sejati Fang Han. Setelahnya, energi gabungan itu segera melesat dengan kekuatan yang kuat meluncur ke bawah, menembus lapisan yang sulit untuk ditembus Fang Han sebelumnya. Setelah menembus lapisan itu, Nagayan mau tak mau segera berkata, "Kenapa ada begitu banyak formasi besar? Dan bahkan, di sini masih terdapat formasi inti besar, dan inti ini dapat diubah menjadi senjata setingkat harta Tao." Setelah mengatakan itu, kemudian Nagayan melanjutkan, "Sayangnya, formasi inti ini membutuhkan orang yang kuat setingkat alam rahasia umur panjang untuk mengaturnya. Jika tidak, jika yang mengatur formasi ini adalah orang yang di bawah tingkat alam umur panjang, senjata ini akan berubah menjadi harta tingkat Dao. Walau begitu, jenis senjata dengan tingkat ini, itu sudah menjadi harta terbaik." Tidak mengherankan,
jika Raja Harta Surgawi di dunia ini disebut Raja Ding. Fang Han, jika Anda berhasil menguasai metode kultivasi Raja Ding, secara alami, Anda juga akan dapat meningkatkan harta dan senjata Anda untuk keperluan ofensif dan defensif. Dan juga, dari setiap harta dan senjata yang Anda perbaiki, setelahnya kekuatannya akan dapat meningkat 10 kali lipat. Saya berpikir, jika Anda dapat menguasai teknik ini, serta meningkatkan mana Anda lebih keras, maka orang yang mempunyai kekuatan setingkat Fang Qingshui mungkin tidak akan dapat membunuh Anda dengan mudah. Setelah mengatakan ini, Nagayan melanjutkan berseru. Senjata ajaib, semakin banyak formasi yang terkandung di dalamnya, semakin besar kekuatannya. Akan tetapi, bahan-bahan pembentuk formasi biasa tidak dapat menahan pengoperasian beberapa formasi besar. Dan dengan menguasai teknik Raja Ding, Anda akan dapat mengetahui 999 jenis formasi. Tepat ketika Fang Han sedang mengendalikan dan mengeksplorasi tripod Raja 5 penjara ini, tiba-tiba di kejauhan, beberapa aura pedang Changhong bergegas menuju ke tempat Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih dengan kecepatan penuh. Momentum dan kecepatan dari pedang Changhong ini sendiri tidak kurang dari pedang Si Longxi, yang telah berhasil mengkultivasikan ki pedang emasnya menjadi pedang pembunuhan Dafa. Merasakan aura kejam ini, Long Xuan segera berkata kepada Fang Han dengan tiba-tiba, "Fang Han, bangunlah, sesuatu yang tidak baik sepertinya akan segera terjadi." Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.